A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, jadi ini judulnya adalah terkait dengan mengenali Allah di waktu lapang, di waktu senang maupun di waktu sempit. Jadi kalau hidup itu tidak ada orang yang selalu di atas, Allah akan pergilirkan, Allah akan uji begitu ya. Tapi ketika kita nanti di bawah, biasanya banyak jalan buntu begitu. Nah, itu memang diuji sebenarnya. Bahkan ujian bagi orang beriman itu kadang-kadang diberikan persoalan-persoalan yang di luar, seakan-akan di luar kemampuan akliyahnya untuk menangani ya. Tapi justru sebenarnya kalau kita memahami, Allah hendak hadir ya di saat-saat itu. Nah, ketika akal sudah tidak mampu, daya kita sudah terbatas, kita akhirnya melakukan yang kita dimampukan saja sambil berharap kepada Allah. Ketika ada jalan keluar yang tidak terduga, jadi bertambah keyakinannya gitu. Jadi kalau orang belum pernah mengalami itu, justru jadi banyak ragu ya. Sebenarnya Allah itu ada atau tidak gitu kan ya. Tapi ketika dia terhimpit banyak problem dan kemudian semuanya itu bisa bisa ada jalan keluar dari Allah yang tak terduga, dia jadi ini banyak pertolongan yang di luar kuasanya sendiri lah, kira-kira seperti itu. Kita akan langsung masuk ya, kita lihat di Quran surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 130 sampai 135 ini. Sini kalimatnya adalah, wahai orang, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasul, agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu senang dan di waktu susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Muhsinin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan tak terpuji atau keji gitu ya, atau menzolimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan-perbuatan itu sedang mereka mengetahui. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat lihat di ayat ini, yang pertama itu terkait dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Di sana ada sebuah larangan ya, jangan kamu memakan riba gitu ya, wahai orang-orang beriman. Ya kalau yang nggak beriman ya nggak bisa dikasih tahu ya. Mereka kan tidak pegangannya bukan Al-Quran, tidak meyakini begitu kan ya. Mereka mungkin hanya melihat contoh di sekeliling gitu. Orang lain melakukan itu ya why not gitu, kenapa saya tidak gitu kan. Tapi kalau orang yang beriman, ya tentu dia akan melihat dulu gitu kan. Apakah Allah membolehkan, apakah Allah ridho tidak dengan sesuatu yang akan kita coba lakukan gitu. Jadi ini janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kalau berlipat ganda ini udah arahnya pasti terkait dengan hutang piutang. Jadi kita minjemin orang senilai uang, kemudian orang itu mengembalikan, nanti ada bunganya gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mengembalikan tepat waktu, itu bunga berbunga gitu.
terus ya, ditambah gitu kira-kira. Nah, yang bisa melakukan ini biasanya orang-orang yang diberi kelapangan ya. Kalau orang yang tidak diberi kelapangan, dia nggak bisa gitu kan. Tapi kalau orang diberi kelapangan, biasanya kemudian timbul pemikiran untuk gimana menggandakan uangnya dengan cara yaitu tadi mencari keuntungan ketika seharusnya itu apa namanya bentuk kebaikan gitu kan. Makanya di Al-Quran kalau kita minjemin ya sambil kita beriman kepada Allah, itu masuknya kepada meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik ya. Ya tentu kita evaluasi orang minjemnya untuk apa, kalau memang itu sesuatu yang diperbolehkan dan orang itu bukan orang yang biasa meminta-minta begitu ya. Karena kalau yang biasa minta-minta dengan memaksa ya itu bukan dikategorikan orang miskin, kalau di dalam agama itu dikategorikan sebagai pengemis gitu ya. Ya, orang miskin kan yang memelihara diri dari meminta-minta kepada orang lain secara mendesak. Mereka bertawakal pada Allah. Nah, ketika mereka datang kepada kita, entah itu keluarga, saudara, gitu, kerabat. Nah, ternyata kita diberi kelapangan. Nah, kita melihat itu sebagai jalan untuk mencari keuntungan dunia gitu. Dengan kemudian melipat gandakan pinjaman itu sama seperti di bank gitu kan. Kalau di bank itu lain hal ya, karena itu institusi, itu banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau antara orang ke orang, wah itu jelas masuk ke riba gitu. Allah tidak menyukai. Sudah kita dikasih kelebihan, ada orang susah, dia pun nggak minta, dia pinjam dengan niat mengembalikan, maka seharusnya kita meminjamkan gitu kan. Ya tentu diukur dengan kemampuan ya, bukan berarti kemudian jor-joran juga. Nah, apabila kemudian orang itu jatuh tempo tidak bisa bayar, maka perintah Al-Quran, maka hendaklah engkau memberikan tenggang waktu. Ya. Atau jika engkau menyedekahkan, maka itu lebih baik bagimu. Itu udah ada janji Allah tuh. Jadi bisa jadi orang yang kita pinjami uang, ada yang bisa kembaliin, ada yang enggak gitu. Itu juga bisa mengembalikan atau tidaknya sebenarnya harus dilihat alasan minjamnya apa gitu. Kalau dia orang yang bertakwa, yang beriman, minjam sesuai tuntunan agama, pasti Allah kirimkan 2 orang malaikat kan. Yang satu akan membantu dia, dua-duanya akan membantu dia hingga selesai hutangnya. Tapi kalau orang yang minjam pun tanpa perhitungan karena biasa mengandalkan orang, ya belum tentu ya kemungkinan besar dia nggak bisa kembalikan gitu. Makanya kita juga harus melihat kalau ada orang yang minta bantuan, meminjam, kira-kira seperti apa kebutuhannya. Ya kalau dia tidak mampu, ya mungkin kita sedekah aja gitu kan ya. Nah cuman ini tadi, ketika orang itu kemudian mengambil keuntungan dari orang lain yang membutuhkan, itu dia menolak rizki itu. Jadi nanti suatu ketika dia diuji dengan kesulitan, Allah lupa kepada dia gitu. Karena waktu dia lapang, dia nggak ingat kepada Allah gitu. Jadi maksudnya ingat kepada Allah di kala senang itu, sehingga nanti Allah akan mengingatmu ya, mengenalimu ketika engkau lagi susah gitu. Nah susah dan senang itu pasti setiap manusia mengalami gitu. Jadi jarang orang yang kemudian hidupnya seneng terus ya. Ada juga orang yang seperti itu yang kemudian Allah biarkan lalai gitu. Sehingga akhirnya ketika ajal tiba-tiba ya kaget gitu kan. Tapi kalau orang beriman itu nggak akan Allah biarkan. Kalau ada hal-hal yang salah, keyakinannya, meskipun dia tadinya orang yang mengalami kesenangan, di saat-saat tertentu Allah pasti uji dengan kesulitan. Gitu. Agar selamat sebenarnya gitu kan. Jadi orang yang berinfak di waktu senang dan di waktu susah. Jadi ada kaidahnya ketika waktu senang itu seperti apa, nanti waktu susah gimana sedekahnya gitu. Jadi sedekah itu bukan berarti ketika di waktu senang saja gitu. Nah, ketika kita tadi sedang lapang, sedang senang, sedang punya, kita banyak bersedekah dengan ilmu tentunya ya, dengan bukan asal-asalan. Nanti ketika lagi waktu sulit, Allah ajarkan saluran sedekahnya untuk mengeluarkan dia dari kesulitan itu. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut dulu. Insya Allah nanti ada skema yang menjelaskan ya. Nah, berikutnya kita lihat
Ini ada hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenalilah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Jadi ini ada hadisnya. Kalimat Arab yang digunakan ta'aruf gitu. Ta'aruf ilallah gitu kan ya. Ya ta'aruf, mengenal, berkenalan dengan Allah di waktu senang, nanti Allah akan mengenalimu, kenal denganmu ketika engkau sempit. Gitu. Jadi orang yang tidak berkenalan dengan Allah susah hidupnya pasti. Kalau nggak di dunia susahnya, pasti di akhirat susah, pasti di kubur susah. Kehidupannya di alam barzah akan susah gitu ya. Nah kemudian kita lanjut dulu, kita lihat di bawahnya ada di Quran As-Saffat, Quran surat 37, ayat 143 sampai 144. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Gitu. Ini kisahnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, meninggalkan umatnya, kemudian Allah atur bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus dan ditaruh di dalam laut yang terdalam, gitu kan. Itu sebenarnya simbol saja bahwa kadang-kadang manusia itu banyak melakukan kesalahan yang menzolimi dirinya sendiri sehingga dia akhirnya masuk kepada kondisi keterpurukan gitu. Nah, ketika dia dalam keterpurukan tadi, dalam kegelapan, dalam kebingungan, cara keluarnya adalah dengan bertasbih gitu. Jadi kalimatnya di sini memang tasbih ya. Jadi sekiranya ini kan al-musabbihin gitu ya. Al-musabbihin. Jadi kalau lihat kalimatnya al-musabbihin gitu. Jadi orang-orang yang banyak bertasbih gitu. Nah, jadi mengenali Allah itu adalah syarat untuk bisa bertasbih. Karena yang namanya tasbih dalam kehidupan adalah kita merespon gelar takdir yang Allah berikan sesuai pola gerak yang Allah kehendaki. Itu namanya tasbih, berenang dalam takdir. Kalau orang melawan takdir, capek, akan berat hidupnya. Tapi kalau orang berenang, mengikuti arus takdirnya, sambil tadi tawakal pada Allah, itu akan mudah, akan ringan gitu. Meskipun tetap menghadapi ujian, ya tapi ya lewat aja gitu, lewat aja. Nah kan kalau di dunia lewat satu ujian, selesai, lulus, dikasih hikmah, dikasih karunia macam-macam ya, dikasih ilmu, dikasih pemahaman, dikasih pengenalan terhadap Allah, ditambah lagi ujiannya gitu. Nah itu ketika Allah tambah ujiannya sama bertasbih lagi gitu. Lulus lagi dikasih hikmah lagi, dikasih hadiah oleh Allah, dikasih karunia gitu kan. Itu terus menerus begitu hingga sampai sempurna nikmatnya gitu. Nah, semakin dia mengenal Allah, semakin mudah bertasbihnya dari waktu ke waktu itu nggak akan berat gitu. Tapi kalau orang tidak pernah belajar bertasbih, ujian-ujian yang sudah Allah tentukan di dalam takdir kehidupannya, itu kan semua udah Allah atur sebenarnya skenarionya. Gitu. Jadi Allah tuh sudah punya skenario, sudah punya skrip untuk setiap orang. Itu pasti akan terjadi, dan kalau dia tidak belajar untuk bisa bertasbih, makin ke depan makin sulit gitu, karena nggak ngerti gitu. Ya jadi disinilah yang kita lihat bahwa ini bertasbih adalah terkait dengan bagaimana mengenali Allah. Jadi gimana sih caranya bertasbih ketika kita lagi senang gitu. Kemudian nanti ketika kita lagi digilir, diuji dengan kesulitan, gimana caranya bertasbih juga ketika lagi kondisi diuji susah gitu. Nah prinsipnya kalau mampu bertasbih itu seperti burung gitu, tawakal, terbang di udara, ringan, tidak ada yang menahannya kecuali tangan Allah gitu ya. Ya pergi dari rumah keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut terisi. Artinya apa? Nggak akan ada problem, ya. Ujian itu kelihatannya aja menakutkan, begitu dihadapi, ternyata semuanya fine-fine aja, gitu. Nah itu seperti itu tuh yang Allah sediakan sebenarnya, kunci-kunci yang ada di Al-Quran, gitu. Tapi jarang manusia yang menempuhnya, karena satu, ilmunya kurang,
karena tidak mau baca. Kedua, kalah dengan ketakutan. Karena kalau alam syaiton kan senangnya begitu, mempertakuti dengan kefakiran agar dia berbuat keji, agar dia berbuat fahsya. Sehingga alih-alih mengikuti pola tasbih yang Allah sediakan, dia malah bergerak mengikuti sesuai yang syaiton ilhamkan lah begitu ya. Ya pasti akan makin terpuruk. Kenapa? Karena kalau syaiton itu kan tujuannya, misinya ya cari temen. Mereka seneng kalau banyak manusia yang tersesat, yang jatuh karena nanti nemenin mereka di neraka. Gitu kan. Demikian pula mereka bertingkat-tingkat kedudukannya. Manusia yang semakin kokoh ilmunya, makin banyak ilmunya, makin kuat imannya, ya yang ngujinya nanti syaitonnya juga makin tinggi ilmunya gitu. Ke yang halus-halus mengujinya gitu. Jadi selama di dunia itu jangan terlalu merasa bisa berlindung dengan ilmu kita ya gitu. Kita harus berlindungnya kepada Allah karena syaiton pun akan menggoda dari yang level bawahan sampai level intelektualnya lah begitu ya. Cara menggodanya pandai sekali, halus sekali gitu. Nah itu yang kita harus hati-hati. Jadi kita akan terus diuji gitu. Ya kecuali mereka nggak bisa menyentuh orang-orang yang al-mukhlasin, ya yang ikhlas kan. Mau diuji gimana pun, ya mereka menghadapkan wajahnya kepada Allah. Mereka yakin ini dari Allah, dan ini justru ada pelajaran di balik ini. Hadapi, bertasbih, nah, setonnya nggak bisa nyentuh gitu, karena nggak mudah diplesetkan ya, karena terus-menerus berpegangan kepada buhul talinya Allah. Nah kemudian kita lanjut dulu, kita lihat lagi, ini di hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata mereka semua sama, gitu ya. Ini biasanya diterjemahkan orang yang ngasih pinjaman, gitu ya, orang yang meminjam, ya kalau ada ribanya, kemudian sama-sama dilaknat, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lebih teliti, nggak seperti itu maksudnya, gitu. Jadi ini orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan dengan riba. Nanti kita lihat gitu kan. Jadi ini akan menjawab pertanyaan kalau kita tidak punya uang yang cukup, tapi kita membutuhkan sebuah barang, sebuah peralatan, misalkan kendaraan atau rumah, boleh nggak nyicil gitu kan ya. Nah kemudian sebagian mengatakan, oh kalau hutang itu nanti hutang ke bank itu kita masuk riba. Bukan seperti itu gitu. Karena ketika tadi tidak semua orang Allah berikan tadi ya kecukupan untuk membeli dengan tunai gitu. Nah jual beli dengan nyicil itu diperbolehkan di Islam kan. Tapi tentu ada akadnya, ada sistem yang lebih Allah ridhoi gitu. Jadi kalau di bank syariah kan dia sistemnya murabahah, dibelikan dulu barangnya, motornya oleh bank, kemudian oleh bank itu mengambil keuntungan margin tertentu. Nah kita cicil mau 3 tahun, ya mau 2 tahun ya, dengan cicilan yang fix gitu kan. Beda dengan kalau konvensional, itu kita dikasih uang, ya kan. Kemudian uang itu sifatnya pinjaman berbunga. Kemudian dari uang yang kita dipinjamkan itu kita beli motor sendiri, seakan-akan gitulah. Jadi pinjaman dengan bunga gitu. Beda dengan yang syariah, dibeliin dulu barangnya, kemudian bank ambil keuntungan, ya misalkan berapa? 20% ditambah dengan harga pokok, totalnya dibagi cicilnya berapa tahun gitu. Kelihatan mirip tapi beda esensinya gitu kan. Yang satu kita lebih aman ketimbang yang satunya. Kalau bunganya naik turun, floating, nggak jelas gitu kan ya. Banyak yang hartanya habis karena suku bunga yang tidak terkendali kan. Jadi ada ketidakpastian, ada gamblingnya lah di situ. Ini yang dimaksud orang yang memberi makan dengan riba itu apa gitu ya. Kemudian ini ada juri tulisnya, kemudian ada saksi-saksinya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawahnya ya. Nanti insya Allah semua akan kita review lagi dalam sebuah skema gambar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun, melainkan ia akan memakan riba. Jika ia tidak memakannya, maka ia terkena sebagian dari uapnya gitu. Atau dikatakan oleh Ibnu Isa, terkena sebagian dari debunya lah gitu. Jadi kalau hari ini tadi ya sistemnya sudah begini gitu. Kondisi bekerja dengan penghasilan yang mungkin tidak semua orang sama gitu ya, gajinya tergantung profesinya, tergantung tempat dia bekerja, itu udah sistemnya begitu ya. Dengan peluang pekerjaan di setiap industri yang berbeda-beda, tentu itu sudah pengaturan Allah juga di zaman sekarang gitu kan. Nah, ketika ada orang yang hanya memperoleh gajinya mungkin sebulan di bawah 5 juta gitu kan ya. Ada yang kemudian mungkin di atas 5 juta gitu. Ada yang puluhan juta bahkan setiap bulannya, ya pasti daya belinya berbeda-beda gitu. Yang repot kalau orang dikasih gajinya besar tapi kemudian nyicil, itu repot. Ya kan? Kenapa? Karena sayang kan, mending nyicil aja, kita bisa nyicil, uang yang ada kita pakai yang lain. Padahal nggak seperti itu. Kalau dia dikasih uang, dia butuh barang, beli aja tunai gitu. Pusing lah dengan sistem cicilan gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau dia kemudian penghasilan terbatas, dipotong lagi nafkah, kemudian hanya bisa menyisihkan sedikit, tapi butuh tambahan peralatan ya. Atau kendaraan, misalnya tadi motor, karena kalau naik umum sulit kan, biaya lebih mahal karena semua keluarga itu ngantar anak sekolah, suami ke kantor, istri juga mungkin ada pekerjaan membantu keuangan rumah tangga. Ya akhirnya kalau semuanya naik umum tuh jatuh-jatuhnya biaya operasionalnya lebih tinggi bulanannya gitu. Maka opsinya adalah beli motor kan. Nah, kalau beli motor dihitung-hitung operasional cost-nya jadi lebih rendah gitu. Tapi untuk beli motornya kita nggak sanggup tunai gitu. Nah, itu seperti apa gitu. Dalam pandangan agama, itu tidak apa-apa gitu. Karena kan Allah tidak membebani di luar kemampuan gitu. Karena aspek manfaatnya lebih besar, nah maka dia melakukan pinjaman, cicilan ya terhadap misalkan kendaraan, itu agar bisa lebih optimal dalam beramal gitu. Jadi semua amal, perbuatan itu tergantung niat sebenarnya. Gitu ya. Beda halnya kalau hanya sekedar tadi beli sesuatu yang nggak penting, cuman karena punya kredit card, punya fasilitas yang mudah cicilan, cicil sana, cicil sini, tapi kebutuhannya nggak mendesak. Nah itu lifestyle, itu lain lagi gitu. Itu juga akan terpuruk gitu. Jadi Allah itu sudah mengajari sebenarnya cara belanja itu harus seperti apa ya. Nah, jadi kalau hari ini ya itu tadi, ya kita semua termakan debunya lah seminimalnya gitu kan. Ataupun tadi ada yang terpaksa harus kena dengan sistem itu gitu. Nah, jadi ini sudah bukan hal yang aneh gitu, karena Rasulullah sudah menyampaikan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa akan datang satu zaman yang tidak ada satupun orang yang tidak memakan riba atau seminimalnya kena debunya gitu. Nah, Rasulullah sudah tahu lah gitu ya ke depan seperti apa. Sehingga di Al-Quran dan Sunnah Nabi itu nggak ada yang ketinggalan. Si pesannya, si resepnya gitu kan. Karena itu untuk mengantisipasi zaman yang akan datang. Bukan hanya di dunia, zaman yang akan datang itu termasuk nanti kalau meninggal, masuk kubur gimana. Kalau hari kebangkitan, ke akhirat seperti apa ya. Nanti akan melintasi Sirat, akan dihisab, di padang mahsyar, itu semua sudah ada gitu. Jadi kalau kita cuma mikirnya hari tua di dunia, Al-Quran itu nggak hanya sampai ke situ, sampai terus, sampai ujung, sampai bertemu Allah, orang masuk surga gitu kan, atau dia kemudian harus mengalami bakaran di api neraka. Itu sudah disampaikan di Al-Quran gitu. Nah, kemudian ini kita akan lanjut dulu lihat dalil-dalilnya ya sebelum nanti skema. Ini hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian mempertakuti diri kalian sendiri
padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Ya. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah hutang gitu kan. Jadi hutang itu bukan nggak boleh, boleh, tapi memasukinya harus berpikir berkali-kali gitu. Ya, kalau memang kita punya kebutuhan yang urgent dan kemudian kita sudah mengukur kadar yang Allah berikan, kemudian kesimpulannya mungkin istiqoroh dulu, setelah itu tidak ada jalan lain kecuali berhutang, tapi itu kemudian menyertakan Allah gitu. Ya, agar Allah mudahkan membayarnya gitu. Nah, tapi poinnya adalah yang tadinya mungkin serba kekurangan tapi nggak punya hutang, ya hidup plus-plus seadanya dengan prihatin, ya. Tapi bebas dari hutang, itu relatif lebih aman ketimbang kemudian hidupnya dicukupi dari hutang, kemudian gagal bayar, kemudian dikejar-kejar oleh debt collector lah gitu ya. Nah itu maksudnya jangan mempertakuti diri sendiri, jangan menteror diri sendiri dengan memasukkan kita ke kondisi-kondisi yang sebenarnya berbahaya gitu. Kembali lagi, bukan tidak boleh, kecuali kalau sudah bertanyalah ke Allah gitu kan ya, mengukur betul gitu. Nah jadi kembali lagi tadi gimana cara bertasbihnya yang betul, apakah saya harus hutang, kemudian hutangnya kemana, itu juga harus nanya ke Allah itu gitu. Jangan hanya misalkan, wah ini kalau yang konvensional bunganya lebih ringan, kalau yang syariah ini bunganya kok jadi kesannya lebih mahal ya, ambil yang lebih ringan aja. Ya kalau ada ridho Allah, ada berkah Allah, kita bertanya, mau lebih mahal juga kalau kebayar nggak ada masalah. Yang bahaya itu ngambil yang bunganya rendah, cicilannya, ya terserah itu mau sistemnya apa katanya gitu. Tapi kemudian nggak punya kemampuan bayar, ya, itu lebih repot gitu. Jadi persoalan itu bukan masalahnya mahal harga dan lain sebagainya, tapi kita dimampukan nggak oleh Allah untuk membeli, mau harga mahal, mau harga murah gitu ya. Jadi persoalannya bukan di level harga, tapi di level rizkinya. Jangan sampai ada yang terhalang karena melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, itu aja intinya. Jadi kalau dunia ini semua harga meningkat, naik ya, terus-menerus ekonomi jadi sulit dan mahal, kalau rizkinya lancar sih, ya nggak ada masalah. Ya, happy-happy aja gitu. Bahkan bisa nolong orang lain bahkan gitu kan. Nah jadi itu sahabat-sahabat, kita tadi lihat dalil-dalilnya ya. Nah, kita sekarang insya Allah akan coba masuk ke skema penjelasan nih. Jadi ini hanya untuk membantu agar dalil-dalil tadi bisa lebih difahami dan mungkin terbayang lah begitu ya, dalam operasionalnya seperti apa. Nah, jadi ini kita lihat kan, kalau seandainya ini manusia nih ada dua gitu ya, ada dua manusia. Ada yang kondisinya senang gitu kan ya, ada yang kondisinya lapang, ada yang kondisinya susah gitu, atau lemah gitu kan. Itu mah pasti begitu dunia mah. Tidak akan ada, tidak ada orang susahnya, semuanya orang seneng gitu ya. Atau tidak ada orang senengnya, tidak ada orang lapangnya, semuanya orang lemah, orang susah, repot dunia itu. Justru karena ada yang sulit, ada yang lemah, ada yang kuat, nah itu semua diuji. Ya, kalau mereka saling bantu, saling berkasih sayang, nyaman semuanya gitu ya. Kita pun butuh bantuan orang-orang yang lemah kan. Kalau enggak, ya enggak punya pembantu, enggak punya tukang, enggak punya laden, enggak punya, ya itu tadi ya. Kita semua pekerjaan di dunia ini, Allah sudah membagi-bagi rahmatnya dalam bentuk profesi yang berbeda-beda, dalam bentuk tingkatan kehidupan dunia yang berbeda-beda, tapi itu tidak mengukur kemuliaan. Kemuliaan itu yang bertakwa. Mau ibarat dia posisinya di dunianya sebagai laden, kalau di bangunan gitu ya. Atau misalnya pembantu rumah tangga gitu kan. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, dia bekerja halal, dia bekerja dengan tenaga, dia bersyukur, dari uang yang dia peroleh dia bisa membiayai kehidupan keluarganya gitu kan.
itu lebih mulia di sisi Allah gitu. Jadi strata dunia pun ujian sebenarnya, karena orang sering melihat bahwa oh saya lebih tinggi nih derajatnya ketimbang orang itu gitu. Tapi itu derajat duniawi yang di mata Allah tuh nggak ada gunanya gitu. Ya, kecuali kalau derajat itu dia gunakan untuk tadi beramal soleh gitu. Maka kemuliaannya karena ketakwaannya, bukan karena derajat dunianya gitu. Nah jadi itu sudah hukumnya begitu. Ada orang yang dikasih senang, ada orang yang dikasih susah, ada yang di atas, ada yang di bawah, kan gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang lemah ini kemudian itu tadi biasanya orang-orang yang diberi kelapangan ketika tadi dikasih, katakanlah dikasih kelapangan, macam-macam kelapangan itu ya, tidak harus uang. Ya, kelapangannya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kemampuan atau tenaga atau ilmu gitu. Gitu kan? Jadi beda-beda. Kelapangan itu alokasi bentuknya rupanya beda-beda. Ada yang diberi kelebihan uang, kelebihan kemampuan, tenaga dan keahlian, ada yang ilmu ya. Nah, sama saja hukumnya. Ketika kita dilapangkan dalam hal uang, ada orang susah yang membutuhkan. Nah, tadi kita lihat bahwa dia bukan seorang pengemis yang biasa meminta-minta, dia orang yang terhormat, menjaga diri meskipun serba terbatas kehidupannya. Maka kita wajib membantu gitu. Itu cara kita sedekah, mensyukuri apa yang Allah berikan itu dengan membantu orang-orang yang datang dalam keadaan lemah, tapi orang yang tadi juga berharapnya ke Allah lah gitu ya. Tidak mengandalkan manusia. Itu pasangannya tuh. Semakin pandai infak ke saluran yang seperti itu, semakin lapang rezeki alokasinya gitu. Jadi bukan hanya dasar kasihan ya, orang datang ngemis-ngemis, minta tolong, help-help, tapi kemudian pola hidupnya salah, kita nggak tega, kita bantu, itu malah salah gitu. Jadi belum tentu sesuatu perbuatan yang kelihatan baik itu bernilai di mata Allah kalau itu tidak jadi amal soleh. Tidak terkait dengan ilmunya Allah, tidak terkait dengan prinsip syariah gitu kan. Jadi bantu orang pun alasannya itu harus disesuaikan dengan tadi pengajaran dari Allah. Berbakti kepada orang tua, misalkan, itu ada perintahnya di Al-Quran. Gitu. Ya, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tua, gitu ya. Itu ada perintahnya. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, ya itu amal soleh gitu. Itu amal soleh gitu. Nah, jadi amal soleh adalah semua yang terhubung dengan Allah melalui perintah yang Allah ajarkan di Al-Quran. Nah, jadi tadi susah senang semuanya yang senang ini macam-macam. Tapi ketika orang datang ya meminta bantuan. Orang misalkan tanya, dia punya kesulitan bertanya tentang sebuah ilmu, ya belum apa-apa udah bilang wani piro gitu kan. Jadi ilmu dijual belikan, ya kan. Padahal sebenarnya itu untuk menjawab pertanyaan orang itu tuh bisa cuman beberapa kalimat ya. Karena dia punya pengetahuannya itu bisa membantu melegakan, melapangkan ya orang lain yang dalam kesusahan karena bingung nggak punya ilmunya. Sehingga ilmu itu harus disedekahkan gitu. Beda lagi kalau ilmunya itu kemudian terkait dengan harus ada misalkan tadi membuatkan sebuah proposal, kemudian bisnis plan ya itu kemudian banyak gitu ya ilmu alatnya itu banyak yang digunakan, menggunakan waktu, menggunakan resource, menggunakan tenaga, ada cost-nya. Itu masih boleh, tapi banyak orang yang sedikit-sedikit aja pamrih gitu ya. Bantuan juga dengan tenaga sedikit-sedikit hitungan gitu kan. Ya, bukan berarti kemudian tenaga harus free semua, tapi kita harus tahu mana yang free, yang harus itu untuk sedekah, mana yang kemudian itu sudah masuk ke ranah muamalah gitu. Jadi setiap orang harus mengukur gitu. Jadi yang pertama itu setiap orang dibeli surplus, tapi tadi di dalam Ali Imran tadi kita harus hati-hati, banyak orang yang kemudian mengambil riba kan di sini kan, bunga berbunga.
Jadi secara esensi riba itu bukan hanya terkait uang sebenarnya. Ya. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk pertolongan yang kemudian mendatangkan manfaat bagi orang yang menolongnya, itu jadi riba gitu. Ya. Kita harus hati-hati mana yang sedekah, yang ikhlas, kita bantu orang niatnya ke Allah. Jadi jangan lagi dihitung-hitung. Makanya kan perintahnya perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada orang yang bersedekah diiringi dengan perkataan yang menyakitkan kan. Jadi bukan masalah ngasihnya, kemudian dikasih diiringi dengan perkataan yang menyakitkan, diungkit-ungkit gitu. Itu jadi hilang, jadi nggak ikhlas. Padahal ketika orang bersedekah itu udah dengan Allah niatnya, dengan akadnya. Ya kemudian orang yang diberi sedekah, mau dia berterima kasih, mau dia nggak berterima kasih, mau dia ke depan baik ke kita, mau nggak, itu bukan urusan kita. Hajat kita hanya kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam kondisi tadi surplus ya, itu orang itu ada dua mekanisme kan. Bisa kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang riba sistemnya kan. Jadi orang dikasih uang uang yang lebih banyak daripada orang lain, dikasih ilmu yang lebih banyak dari orang lain, dikasih tenaga dan kemampuan yang lebih banyak dari orang lain, ya, dayanya besar, ya. Berarti orang banyak yang butuh, gitu kan? Nah, dia tinggal pilih. Karena alokasi itu semua keunggulan di dalam diri dia, mau dipakai untuk alat tukar dengan Allah, ya, jadi mengabdi dengan semua yang Allah kasih untuk mengharap wajahnya, atau dijadikan semacam alat untuk tadi ya terus memperkaya diri kan, karena sudah pasti orang butuh ya, punya uang, punya ilmu, punya kemampuan, orang ngantri semua, dia yang menentukan syarat. Saya bantu kamu dengan syarat gini, syarat itu, semua dia tentukan syaratnya. Ya, dia yang mengatur kan. Nah, dengan itu dia bisa kaya di dunianya, bisa hebat lah, bisa jadi raja lah gitu kan ya. Tapi ya itu tadi kan Allah sudah kasih gitu. Terserah mau ngambil yang bentuknya riba tadi untuk memperkaya diri atau sedekah, itu mekanisme yang di dunianya pun akan Allah cukupkan, tapi utamanya nanti kalau kita wafat di akhiratnya, di barzahnya, itu juga aman gitu. Mana yang dia cari, dunia saja atau dunia dan akhirat gitu kan. Nah jadi kita lihat, nah tapi yang menarik adalah ini itu ya, riba itu jadi gini, kalau tadi kita lihat sedekah di kala senang gitu ya, sedekah di kala senang ataupun susah kan gitu ya. Nah yang menarik ini ada orang yang kemudian tetap aja melakukan pola-pola yang ribawi di saat senang maupun di waktu susah gitu, repot ya. Ya kalau tadi lagi semuanya banyak ya, lagi unggul, kemudian semuanya itu dikomersilkan lah gitu ya dengan pelipat gandaan, karena dia menentukan syarat itu orang pasti terima karena orang kan terdesak. Nah yang repot itu yang sudah susah ribawi makin terpuruk gitu, dan yang banyak itu sebenarnya ya, yang banyak itu gitu tanpa kita sadari ya. Jadi kita misalkan tadi sudah hidupnya susah ya kan, sudah hidupnya susah ya, pas-pasan penghasilannya, bekerja di sebuah perusahaan, kerjanya nggak bener pula, curi-curi waktu pula, gitu kan ya. Akhirnya apa? Sudah digaji penuh tapi tidak dengan nilai tukar yang seimbang. Mau dapat gajinya tok, kerjanya nggak mau. Atau mau dapat jabatannya saja, tanggung jawabnya nggak mau, gitu kan ya. Karena jabatan keren-kerenan saja, gitu kan. Jadi udah hidupnya susah, serba kekurangan, terus dia melakukan riba pula. Itu orang nggak sadari gitu. Jadi kalau kita nih sekarang susah, ya kondisinya terbatas, gimana caranya supaya Allah perbaiki keadaannya? Bukan dengan cari-cari pekerjaan di tempat lain. Ya kan? Kalau kita tidak mensyukuri yang ada hari ini dengan bersedekah, tadi mungkin ya dengan kantor yang gajinya terbatas, tapi pastikan yang kita berikan itu lebih besar daripada gajinya lah seminimalnya gitu kan.
Ini udah gaji terbatas, ngasih kerjanya pun di bawah itu gitu kan. Kemudian mengatakan bahwa, wah cari kantor lain aja deh yang gajinya lebih gede. Pindah ya ujiannya ikut. Gitu. Jadi dia tinggal tunggu waktu, mau pindah kemanapun ya itu akan terus datang gitu kan, kesulitan itu gitu ya. Tinggal tunggu waktu lah. Nah, jadi kemudian kita lihat ini terkait dengan tasbih ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi yang pertama adalah ketika orang itu kemudian mengingat Allah di kala senang, ya, nih orang kenal. Ketika orang kenal Allah di kala senang, maka Allah akan mengenali dia di saat susah kan gitu. Ya. Tadi kan begitu hadisnya ya. Jadi kalau kita lagi senang kita ingat Allah, pada saat kita lagi sulit, ini Allah yang ingat kita gitu, yang kenal kita gitu. Makanya nih tasbih itu ya saya bahasakan lainnya itu ta'aruf ilallah ya. Kita berkenalan kepada Allah gitu dengan cara kita bertasbih itu sebenarnya. Jadi bagaimana cara berkenalan dengan Allah di saat kita senang? Bagaimana berkenalan dengan Allah di saat kita lagi susah? Itu yang namanya tasbih gitu. Kalau dua-duanya mau senang mau susah bisa kenal Allah, kita jadi ngerti Allah sukanya apa kalau saya lagi susah gini, apa yang boleh, apa yang enggak. Jangan-jangan nanti kita menserikatkan Allah karena lebih mengandalkan solusi lain ketimbang Allah misalnya. Allah nggak suka. Nah karena kita kenal dengan Allah, kita nggak melakukan itu meskipun dalam keadaan susah. Kita tetap tawakal, kita tetap bertakwa. Justru Allah janjikan nggak akan lama jalan keluarnya hadir gitu kan. Nah demikian pula sebaiknya tadi. Jadi ini bertasbih ya. Kalau tadi doanya Nabi Yunus, ya kan? Ketika orang kemudian disetting dalam sebuah zulumat, ya ketertutupan, kegelapan malam, kemudian dia ingin keluar, ya agar memperoleh cahaya, agar tidak bingung dalam kehidupan. Caranya gimana? Ya tadi, ya dengan bertasbih. Makanya dikatakan sesungguhnya jika ia bukan orang yang banyak bertasbih, maka akan kami taruh tetap di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi apa hikmahnya buat kita? Kalau hari ini kita dalam keterpurukan tidak mampu juga bertasbih, lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak tidak terima keadaannya, sampai mati akan di kondisi itu. Tapi kalau hari ini oke lah kita susah, ya kesampingkan dulu perasaan merasa orang yang paling susah sedunia, ya. Ya kalau perlu piknik lihat kiri kanan orang yang lebih susah supaya hatinya bisa tenang gitu kan ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian mulai secara akliyah itu dipetakan dulu. Oke, kalau saya sekarang susah, opsinya apa saja yang ada, apa yang bisa saya tempuh. Tapi jalan yang ditempuh ini kelihatannya kalau secara logika nggak mungkin ya bisa memberi kecukupan. Ya balik lagi, jangan melihat logika itu. Ya dari semua yang ini mana yang Allah kehendaki yang bisa digunakan sebagai tasbih kepada Allah gitu. Nah kita ambil aja itu, tiba-tiba nanti banyak kejutan tak terduga di balik jalan itu gitu. Makanya tadi kenapa ketika orang kemudian di saat susah banyak yang tetap bisa terus bertasbih dan berjalan ya dengan semua problem kehidupan yang pelik, dia tetap aja tahu tuh mana yang jalan keluar dari Allah, mana yang bukan gitu. Karena Allah terus kasih petunjuk ya. Itu yang Allah kenali, karena mereka dikenali ya saat susah oleh Allah itu dijadikan mudah gitu mengingat, melihat itu semua gitu. Nah tapi itu diberikan karena ketika dia diberi sedikit katakan tadi kesenangan nggak lupa gitu. Jadi kita harus hati-hati. Justru ujian itu, tabungan itu ketika susah, ketika senang. Ketika senang kita harus banyak menabung ya. Tapi menabungnya itu ke Allah gitu. Dengan banyak bersedekah. Karena ketika nanti diberi ujian yang sulit, tabungannya Allah keluarkan gitu. Sedekah-sedekah yang dilakukan ketika kita senang itu, tiba-tiba bentuknya jadi petunjuk, jadi kemudahan, jadi jalan keluar, ya, jadi keberkahan. Itu akan seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, tadi kita bicara riba, senang dan susah gitu ya. Jadi kalau riba yang disebut oleh hadis tadi,
orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, yang mencatat, kemudian yang bersaksi ya, menjadi saksi ya, itu semuanya dilaknat. Itu artinya satu kesatuan, berarti dalam sebuah sistem gitu. Jadi gini, kalau kita yang dalam posisi minjem, itu di luar sistem itu. Gitu. Kita adalah orang-orang yang terpaksa memakan riba atau seminimalnya terkena debunya gitu. Ya, tapi riba yang dimaksud di hadis tadi ya, yang dilaknat itu adalah yang memang membangun sistem ya. Jadi tadi pada prinsipnya kan itu adalah mengambil harta orang lain secara batil ya. Tidak ada nilai tukar yang seimbang riba itu. Jadi tadi kalau mengumpulkan investor yang orang-orang kaya, kemudian apa namanya, uangnya itu diolah, dikelola dalam sebuah sistem yang kemudian sistem itu akhirnya menjadi sistem rente lah gitu ya. Kemudian menjerat banyak orang gitu. Nah, yang membuat sistem itu yang dimaksud dilaknat tadi, orang yang memakan riba ya. Ya, kemudian orang yang memodali berjalannya sistem-sistem yang merusak dan mengikat manusia ya. Tadi karena kan dia butuh investor tuh untuk menjalankan sistem itu. Uangnya dikumpulkan, sudah mulai banyak, kemudian dibikin profil apa ya tadi kreditnya lah gitu ya. Kira-kira kreditnya bisa apa saja dan semuanya tanpa agunan. Itu dikucurkan kepada orang-orang yang susah. Dengan kemudian tadi berbunga ya sistemnya sudah menjerat orang itu bahkan memperbudak gitu. Jadi kita harus membedakan antara misalkan tadi ketika bank syariah hadir kita nggak bisa melihat bahwa itu sistem yang sama. Itu adalah sistem yang berusaha untuk melawan sistem yang rente sebenarnya ya. Meskipun mungkin belum sempurna ya. Tapi kita juga tidak bisa hanya sekedar tadi ya menjelek-jelekkan yang syariah, wah syariah gimana itu belum sesuai dengan Al-Quran misalkan ya, atau belum sempurna. Tapi kalau seminimalnya dia bisa menjembatani begitu ya, ketimbang sistem yang tadi lebih merusak yang rente, itu adalah upaya untuk melakukan kebaikan, tapi mungkin secara bertahap ya. Nah, jadi ini sebuah sistem, nah ini orang-orang yang di luar nih korban, calon korban gitu ya. Nah, itu yang tadi kenapa hati-hati. Jangan sampai kemudian karena zamannya sudah seperti ini, ya kemudian sistem dibangun dengan pola yang ribawi, kemudian kita dengan mudah memasukkan diri kita ke dalam sistem itu. Jadi bukan masalah kita dilaknat karena masuk dalam sistem itu. Kita nih orang di luar sistem, ya, yang tadi masuk ke dalam hadis itu adalah yang membangun sistem. Tapi kalau kamu masuk ke sana, kamu jadi orang-orang yang terjerat. Kamu jadi rugi sendiri, gitu kan ya. Jadi orang-orang duafa ini akan jadi semakin terpuruk hidupnya gitu. Jadi sebelum kemudian tadi minjem, coba mikir dulu, jangan-jangan Allah ngasih jalan lain. Ya, coba dipetakan ulang sumber dayanya. Coba silaturahmi, jangan-jangan ada jalan lain gitu. Ya kan? Jadi kalaupun memang ujungnya harus minjem, sudah ditempuh jalan yang lain, itu pun ikut sertakan Allah gitu, agar Allah mudahkan membayar hutangnya gitu. Nah seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini orang-orang anggaplah yang masih terbebas dari sistem ya, masih di luar. Tapi Allah juga menyediakan sebenarnya kalau mereka bisa menggunakan mekanisme sedekah, nggak usah pakai yang bahaya itu. Ya. Nah, cuman kan tergantung keyakinan. Tapi ya satu-satu itu banyaknya itu orang kemudian menjerumuskan diri kepada sistem hutang tadi kan. Nah, padahal sebenarnya tadi hutang itu akan terus terjadi defisit hidupnya kalau dia tidak pandai belajar bertasbih, tawakalnya nggak benar, begitu kan ya. Keyakinannya masih setengah-setengah, ya selamanya itu akan sulit gitu. Nah, itu pentingnya kenapa akidah nomor 1 gitu. Jadi sebenarnya ini sistem memang sunatullah harus ada. Dan Allah sudah memberikan kunci-kuncinya gitu ya. Nah ini sesi pertanyaan yang lain-lain mungkin akan panjang, ini pun sudah 11.50 ya, kita sudahi dulu di sini materinya, mudah-mudahan dari sini ada pertanyaan dan diskusi, sisanya kita insya Allah akan
lanjut ke minggu depan, mudah-mudahan bisa dijadikan materi juga. Ya turun nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Indra, memang ya harus dievaluasi ya ininya ya. Tapi kan ya jadi seperti ya saya harus pelajari lagi, Indra ya. Seperti apa gitu ya. Tapi insya Allah kita berlindung di balik kata syariahnya lah seminimalnya kalau kita nggak ngerti ya. Tapi kalau yang ngerti ya tentu akan nanti lebih dalam melihat apa sih bedanya konvensional dan syariah gitu kan ya. Tapi gini, kalau seandainya kita dengan prinsip tadi kita harus yakin dulu bahwa kita kan kalau nyicil juga belum tahu mampu atau tidak untuk membayar cicilannya gitu, ya kan? Biasanya orang yang nyicil itu kan juga apa ya? Katakan tadi kalau yang nyicilnya benar itu berarti gajinya tetap ya, gitu kan? Tapi katakan tadi kalau kita sudah melakukan planning yang baik pun kita terima gaji sebulan sekian misalkan. Ya, kemudian kita melakukan planning yang baik. Ya, planning yang baik sehingga ketika kita masukkan tuh daftar cicilan, daftar nafkah semua oke lah masih ada sisa gitu. Iya, karena belum memperhitungkan biaya yang tak terduga, tiba-tiba ada musibah. Ini nggak dibudgetkan, tiba-tiba aduh bulan ini tiba-tiba mobil rusak gitu, anak sakit gitu kan. Harus ke rumah sakit ya. Itu gimana? Wah, langsung rontok tuh ilmu manajemen keuangannya kan. Karena tadi kan dia mengandalkan gaji yang fix. Ya, sehingga dia kalau ngutang sana sini dia yakin mampu bayar. Kalau dia hanya sakit, kemudian di PHK. Kalau perusahaannya tutup, kemudian di PHK. Banyak variabelnya itu yang tak terduganya kan. Nah, tambah lagi tadi, gajinya nggak tetap. Nyicil juga. Gitu kan ya. Ya, dia nggak dapat, dia serabutan lah kerjanya, tapi selama ini sih mampu-mampu aja sebenarnya kalau dilihat dari penghasilan pemasukan kan, ya kan. Tapi ketika dia terlalu yakin pede dengan penghasilannya ya anything can happen lah, apapun bisa terjadi yang tak terduga itu. Makanya mekanisme yang paling yang paling bermanfaat adalah takwa. Kenapa? Karena takwa itu barang siapa yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar dan ya tadi jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya, yang tadi tiba-tiba pengeluarannya tiba-tiba ada musibah tak terduga, oh tenang, ada rizki tak terduga juga bayar. Itu pasangannya kan. Jadi kita itu kan terlalu logis bahwa hitung-hitungan itu karena kita sanggup nyicil, yakinlah gitu kan. Nah iya tiba-tiba sakit, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Wah macam-macam ya ininya gitu. Jadi bukan nggak boleh, tapi tadi kembali lagi yang paling harus kita andalkan itu adalah Allah gitu. Nah jadi kembali misalkan tadi, kita sudah terbatas penghasilannya. Kalau kita misalkan punya uang cukup, pastinya kita nggak nyicil. Ya kan? Nah, kemudian tadi ya kita cuma bisanya nyicil. Udah gitu ada dua produk, ada yang konvensional, ada yang syariah. Gitu. Kalau Allah nggak bantu tambah rezekinya, mau pakai yang mau yang konven, mau yang syariah tetap nggak bisa bayar. Kan gitu. Nah, ini masukinnya ke yang konvensional, yang nyata-nyata di situ ada ribanya. Terus mengharapkan dari Allah, yaitu nggak pasangan. Pertolongan Allah itu mengabdi dulu kepada Allah, maka Allah akan menolong kan. Iya karena budu, iya karena stain. Kita mengabdi dulu ke Allah. Dari dua sistem kita nggak ngerti, tapi yang satu ada nama syariahnya. Udahlah pakai yang syariah. Ya, ternyata sistemnya nipu di dalam. Yang salah yang nipu. Berani-beraninya pakai nama syariah nipu orang kan. Padahal yang ketipu itu hanya ingin mengharap transaksi yang lebih berkah. Tenang, itu ada jaminan Allah di situ sebenarnya gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita kurang memikirkan. Kalau penghasilan terbatas harus nyicil, tapi bunganya yang konven itu lebih rendah dengan cicilannya yang syariah. Ya tadi itu, ya nggak apa-apa, yang saya ambil yang syariah aja meskipun lebih tinggi. Yang penting rezekinya ada kan gitu. Nah karena Allah berkahi, karena di situ karena takut pada Allah, udahlah ambil yang pakai syariah aja, gitu kan? Ya meskipun dia nggak ngerti isinya kayak apa, ya kan? Seminimalnya itu dia ambil keputusan itu karena takut kepada Allah, karena ingin takwa.
gitu kan. Nah, tiba-tiba banyak hal yang Allah bantu gitu kan. Ya gitu. Alhamdulillah. Baik, Mbak Tenri. Jadi memang case per case ya. Kalau yang khusus tadi Mbak Tenri sampaikan kan kondisinya sudah meninggal orangnya. Sudah meninggal, kemudian ada ahli warisnya yang kemudian mereka menyedekahkan harta katakanlah ke masjid gitu ya. Padahal mungkin apa nggak lihat dulu yang sekitar gitu ya. Iya betul. Nah, jadi yang membedakan begini, kalau untuk orang yang sudah meninggal itu yang dibutuhkan memang jariah ya. Makanya kan ilmunya adalah terkait dengan jika seorang mayit meninggal gitu ya, seorang mayit itu terputus semua amalnya kecuali 3 kan. Yang pertama ilmu bermanfaat ya, ilmu yang dia tinggalkan ketika di dunia yang itu banyak bantu orang dan sampai hari ini itu kepakai lah ilmunya gitu. Itu menjadi jariah. Kenapa? Karena ketika dia selagi dia hidup di dunia, dia mengajarkan kepada orang lain misalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Mau itu prinsip terkait agama, mau ilmu-ilmu dunia yang kemudian digunakan untuk banyak menghasilkan produk-produk yang baik, inovasi yang kemudian menolong banyak masyarakat, itu semuanya akan mengalir tuh jariahnya. Jadi investasinya tuh. Ya, ataupun misalkan tadi dia menurunkan prinsip-prinsip yang baik ya dalam mendidik anaknya, ketika dia wafat, anaknya kemudian melanjutkan dengan ilmu itu banyak melakukan kebaikan. Maka dia memperoleh sahamnya gitu. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah sodakoh jariah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kan. Anak soleh. Nah, kalau yang tadi itu masuknya ke sodakoh jariah. Jadi betul bahwa ketika orang sudah wafat, kemudian meninggalkan harta, kemudian ahli waris itu rembukanlah mencari cara yang terbaik untuk melanjutkan wasiat dari almarhum. Nah, biasanya almarhum jarang kalau di kita itu yang kemudian meninggalkan wasiat masalahnya. Ya kan? Nah, yang jadi problem di kita itu biasanya orang meninggal aja nggak ada wasiatnya gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada wasiat, maka kan wasiat itu menghubungkan kan, arti wasiat itu kan. Jadi wasiat itu adalah berarti ahli warisnya yang ngerti agama itu kemudian melanjutkan wasiatnya agar yang meninggal itu yang paling diuntungkan gitu. Jadi misalkan tadi ketika dia meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan wasiat, biasanya ahli waris rebutan harta gitu. Nah, ketika rebutan harta, akhirnya terjadi perpecahan di dalam keluarga. Kenapa? Karena yang meninggalnya nggak meninggalkan wasiat gitu. Misalkan contoh ya. Nah, sehingga kita masuknya ke hukum waris gitu. Padahal sebenarnya kan tanpa berwasiat pun kalau orang Islam ya udah pakai hukum waris. Bahkan yang sering kali gini, orang berwasiat tapi menyalahi hukum Al-Quran. Maka kalau kita katakan anak yang soleh ingin membantu orang tua yang membuat wasiat yang nggak sesuai kitabullah, itu kita rubah sesuai kitabullah supaya orang tua aman di sana gitu kan. Jadi mungkin dulu orang tua itu memberikan wasiat karena ada pertimbangan tertentu membagi hartanya tapi nggak sesuai dengan prinsip Al-Quran. Nah, karena kita tahu harta itu sudah ada ketentuan Allah baginya berapa-berapa kalau dia waris kan. Nah, itu kita perbaiki dengan harapan itu manfaatnya untuk almarhum. Itu yang pertama. Kemudian tadi kenapa nggak ke keluarga misalnya ya, ke masjid? Karena kalau ke keluarga itu kan sifatnya jadi yang membedakan antara sedekah jariah dengan sedekah yang biasa lah gitu ya. Meskipun mungkin nilainya kita nggak bisa hitung-hitung nominal lah gitu ya, karena Allah punya mekanisme sendiri. Nah, jadi kan gini, kalau yang baiknya sih sesuai panduan syariah tuh begini. Ketika orang meninggalkan harta, kita cek dulu dia punya hutang-hutang atau tidak, kita cek dulu dia punya wasiat atau enggak. Kalau dia punya wasiat, kita baca dulu apakah wasiatnya itu sesuai dengan kitabullah atau enggak. Kalau sesuai dengan kitabullah, maka kita
realisasi wasiatnya setelah kita bayarkan hutang-hutangnya. Kalau tadi dia nggak punya hutang, punya wasiat, tapi wasiatnya nggak sesuai, kita perbaiki sesuai Al-Quran. Supaya yang meninggalnya aman, gitu kan. Ini memang ilmunya rumit sih, nggak sederhana maksudnya. Tapi kalau seandainya dia yang meninggal tidak punya hutang, tidak ada wasiat, berarti hartanya diserahkan kepada ahli waris. Nah, ahli waris bagaimana cara membelanjakannya lah gitu. Nah, jadi dia boleh tadi mengambil, menyedekahkan sebagian itu gitu kan ya, atas nama almarhum sehingga itu jadi jariah ke masjid gitu. Kemudian membagi sisanya sesuai dengan ilmu waris, anak laki berapa, anak perempuan berapa gitu kan. Setelah semua dibagi dengan sempurna, kemudian tadi yang anak perempuannya sebenarnya kondisinya lebih sulit dari anak laki-laki. Tapi anak laki-lakinya diatur hukum waris Allah itu dapat 2 bagian. Nah, setelah dia dibagi sempurna, yang laki-laki bersedekah lagi kepada yang perempuan. Itu jadi double-double kebaikannya. Yang nggak boleh adalah bikin kesepakatan. Jadi gini, oke, kita bagi dulu sesuai hukum Allah, setelah itu nanti kita sedekah lagi ke saudara yang ini, nilainya masing-masing segini ya, itu dipaksa lagi, itu nggak boleh. Jadi dia harus sukarela, bagi dulu sempurna, kalau dia mau bersedekah lagi, sukarela gitu kan ya. Nah, syukur-syukur terpenuhi kebutuhannya tadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ditanya, mana yang utama bagi almarhum, apakah ke saudara-saudara di sekitar ya yang membutuhkan atau ke masjid, dua-duanya sama-sama penting tapi beda fungsi gitu. Nah, yang terbaik adalah mungkin silakan disisihkan sedikit, sisihkan sebagian untuk yang masjid, tetap harus ada gitu ya, supaya itu jariah terus-menerus karena orang dipakai sholat di sana kan ya. Nah, yang sebagiannya ini mungkin dibagi kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Jadi bukan berarti lebih baik ke keluarga aja semua gitu kan, karena yang ke masjid itu juga ada fungsinya kalau orang meninggal gitu. Gitu mungkin Mbak Tenri. Jadi memang ilmunya itu sesuai case per case gitu. Jadi betul tadi ketika kita dalam posisi mungkin bukan ahli waris, kewajiban kita hanya menyampaikan ini loh bisa kayak gini loh opsinya, bisa gini loh opsinya kan. Kenapa nggak sebagian ke masjid, sebagian buat keluarga kan? Ya tapi terserah kalian lah gitu kan ya. Nah yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat sekalian telah ikut meramaikan kajian Rabu pagi ini ya. Ya kembali lagi kita bicaranya hutang, bicaranya riba, bicaranya sedekah, tapi intinya kan bagaimana membangun pengenalan terhadap Allah ya. Itu mah hanya sarana untuk supaya kita bisa kenal Allah gitu. Jadi yang paling utama adalah tadi ma'rifatullah ya, kita harus kenal kepada Allah dalam kondisi apapun, lagi di bawah, lagi di atas, itu hal yang biasa saja. Yang repot kalau lagi di kondisi di bawah, nggak kenal Allah. Ya, tidak dikenal Allah. Gitu. Lagi di bawah dibiarin, diantepkan, dicuekin sama Allah gitu ya. Kenapa? Karena ketika lagi lapang, dikasih banyak nikmat, di banyak karunia, kita pun tidak ingat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah. Jadi maksudnya kenal kepada Allah itu, kalau saya diberi banyak kelebihan, ini Allah itu sukanya apa sih? Inginnya apa sih? Gitu kan? Aku harus seperti apa? Menginfakkan semua kelebihan ini, baik tenaga, baik ilmu, baik harta. Itu namanya mengenal Allah, ta'aruf. Coba kalau kayak gini Allah suka enggak? Kalau kayak gini Allah suka enggak? Gitu kan? Kalau Allah suka itu ada signalnya biasanya. Ya. Hatinya jadi lebih kokoh. Ya, baca Al-Qur'annya lebih mudah. Ya, karena cahayanya makin terang kalau melakukan hal-hal yang Allah senangi. Kalau ternyata kita belum kenal, sering kita melakukan sesuatu yang kurang Allah senangi, mulai redup. Ya kan? Tapi ketika redup, tenang aja, istighfar. Makanya orang nggak akan mungkin bisa kenal Allah langsung satu kali pukul kan. Butuh waktu yang panjang mengenal Allah, jadi kita sering kali ketika berusaha berkenalan dengan Allah itu banyak salahnya. Kayaknya Allah suka kata kita, padahal Allah nggak suka gitu kan ya. Tapi istighfar itu membersihkan lagi gitu kan ya.
Jadi mudah-mudahan kita semakin kuat ya berpegangan pada Allahnya. Ya itu saja mungkin sahabat-sahabat hari ini terkait dengan tadi urusan-urusan di atas di bawah. Silakan nanti masing-masing mengukur hari ini posisi di mana. Mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk menjadi sarana berkenalan dengan Allah ya. Alih-alih kita kemudian, oh saya di bawah, saya orang susah, saya terpuruk, nggak ada yang mau bantu, dunia tidak adil, Tuhan tidak adil, itu bukan jadi berkenalan dengan Allah, itu jadinya mancing-mancing Allah marah gitu. Rugi nanti kita gitu kan. Tapi kalau kita lagi di atas juga belajar, kalau sedekahnya begini, baginya, coba lihat nanti ada tambahan nggak. Kalau Allah suka pasti ada signal gitu. Nah, selamat belajar dengan kondisi yang Allah berikan kepada masing-masing. Insya Allah nanti pertanyaan yang lain akan kita bahas. Tadi dari Bu Rosita juga menarik sebenarnya. Ada komunitas anti riba yang kemudian tidak setuju dengan bandrol harga. Jadi kalau jualan, ya pokoknya saya beli segini terserah mau dikasih berapanya. Itu kan bukan jualan namanya. Jadi menyusahkan yang mau beli kan. Gitu. Jadi kita nggak enak mau ngasih, takut kegedean, nanti kekecilan nggak enak gitu kan. Nanti kita insya Allah akan bedah juga ya kaidahnya. Jadi harusnya ada berbeda karena kepastian harga termasuk yang diajarkan dalam fikih jual beli, ya kan. Tapi kalau misalkan saya beli segini terserah mau berapa ngasihnya, itu nggak sesuai fikih, udah jelas gitu kan. Nah, insya Allah nanti kaitannya dengan Allahnya seperti apa kita coba cari. Baik, alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf ya, atas ilmu yang kurang hak, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Utamanya semoga dengan ilmu yang kita bahas ini, kita bisa pelan-pelan menjadikan panduan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita ya. Itu yang paling penting, ilmu harus diamalkan, karena kalau tidak diamalkan, maka dia jadi tidak, apa ya, tidak jadi amal soleh gitu. Karena amal soleh itu kan takwa itu iman plus amal soleh. Ilmunya benar, diamalkan, baru jadi takwa. Ilmunya benar, pengamalannya salah, nggak jadi takwa gitu. Padahal yang kita butuh takwanya sebenarnya. Baik, kita sama-sama tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.